mereka tidak akan mulus perjalanannya. Tidak akan. Banyak yang menentang dan banyak yang ingin menggagalkannya. Tapi jika dipakai untuk menolong manusia, bahkan dimanapun, banyak yang akan tergugah dan mendukungnya. Terus semakin banyak orang yang mengikutinya gitu. Apa dia tidak tahu kamu bisa menyembunyikan bahwa keilmuan itu dari bangsa jin? Jangankan manusia gitu, para kiai ataupun ulama besar pun masih bisa aku sesatkan. Dari pikir-pikir yang tidak konsentrasi, semuanya keluar lewat lidah. Yang ada di batinnya, yang ada di jasad, yang penyakit medis dan non medisnya semuanya dikeluarkan lewat putaran. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semakin ditahan semakin pengen didorong keluar lewat mulut, semakin mudah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang susah-susah menulis lafaz-lafaz Allah semuanya yang galang-galang Allah semuanya didorong keluar. Allah yang ada di tegal bawahnya, yang di fakir, yang di fakir semuanya, yang di keningnya, yang ada di jidatnya, semuanya diajak dikeluarkan lewat usaha, lewat sedawan. Mbah, ini uapnya aku baca apa nih? Karena setiap malam selalu zikirnya selalu terganggu. Anak ini berubah selalu uapnya. Hanya sedikit tergelincir suatu tujuan kepada Tuhannya. Sedikit. Kami sering mencium uap untuk tentang hal keilmuan yang dia tuju. Kamu masih nyari ilmu? Awas, hati-hati. Dia sering mengikuti bisikan pasukanku. Dia sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pramusa Pejagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Pramusa Pejagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video hingga mengunggah sedulur pada Pramusa Pejagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita
pembelajaran, wawasan dari sudut pandang gaib ya. Ini terkait salah satu tokoh spiritual yang ada di Indonesia. Mungkin sudah banyak sekali orang yang memahami dan mengetahui lewat karya-karya yang beliau ciptakan di YouTube, lewat dakwahnya beliau, dan kemarin sempat kontroversi ya terkait beliau dengan salah satu juga mungkin artis ya. Nah ini sekarang beliau, kami tertarik dengan apa yang beliau lakukan, melakukan perjalanan jangan jalan kaki karena mendapatkan wangsit lewat mimpi. Mungkin sudah banyak yang menonton ya video beliau melakukan perjalanan ke suatu makam ya, ke makamnya mungkin siapa itu, Gus Dur ya, dengan berjalan kaki tanpa alas kaki ya, karena mendapatkan wangsit lewat mimpi untuk ziarah ke makam yang ditentukan ya. Jadi banyak sekali sih sebenarnya pengalaman-pengalaman kami terkait spiritual, terkait hal gaib lewat mimpi gitu. Nah, ini menjadi sebuah ketertarikan atau penasaran. Kami ingin mengetahui tentang sebenarnya apa di balik itu semua, apa hakikat mimpi yang sebenarnya, terus apa efeknya jika manusia itu mengikuti dari mimpi, karena mimpi kan di luar kendali manusia, di luar akal sehat manusia. Kalau mimpinya baik ya agak mending. Coba kalau petunjuk mimpinya buruk, membunuh anaknya, memendam hidup-hidup istrinya, lah ini kan bahaya kalau diturutin. Lah ini sebenarnya hikmah mimpi pada manusia itu seperti apa sebenarnya? Nanti kita coba gali, kita coba ungkap dengan cara mediumisasi, berdialog dengan bangsa gaib. Nah, ini terkait salah satu tokoh spiritual di Indonesia yang melakukan perjalanan jalan kaki menuju makam, hanya ditunjukkan, dikasih tahu lewat wasilah mimpi. Nah ini mimpi itu sebenarnya apa, dan tujuan mimpi itu ada di pada manusia itu sebenarnya bagaimana ya. Memang mimpi-mimpi dahulu itu beda ya dengan para wali, dengan para nabi. Mimpinya sudah beda dengan manusia yang banyak dosanya. Itu sih pemikiran saya, tapi wallahu alam kita nggak tahu juga beliau mimpinya itu benar didatangin wali atau memang didatangin syekh. Saya nggak tahu juga ya. Semoga saja walaupun mimpi itu menunjukkan hal yang positif, berimbas yang positif kepada kehidupan si yang mendapatkan mimpi dan juga orang di sekelilingnya. Oke, kita coba hadirkan gaib yang mengetahui mimpi, yang mengasih arahan beliau ini jalan kaki ziarah ke makam itu siapa. Nanti kita coba tarik, kita coba hadirkan sebenarnya siapa yang mengasih petunjuk lewat mimpi dan siapa yang masuk ke mimpi beliau. Kita coba nanti tanya dan berdialog. Untuk sedulur pada masa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi aturan atau hukum yang sudah ditetapkan oleh yang ada di Al-Quran dan hadis. Oke, Kang Jari udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridha hatin mahabbatuka wa ma'ruf. Assalamualaikum malaikat dan jin guru kami sang yang bercahaya yang nirwana, pada saya teman-teman ada pada semuanya tidak bisa yang bisa sejalan yang berbiasa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jin guru kami sang yang bercahaya yang nirwana, bantu saya untuk menarik gaib yang masuk dalam mimpi salah satu tokoh spiritual yang saya maksud, yang kemarin melakukan perjalanan jalan kaki menuju makam, yang mengasih petunjuk yang masuk dalam mimpinya, gaib yang masuk dalam mimpinya, tertarik telapak tangan kanan saya dan terikat. Allah sallallahu
sini. Assalamualaikum. Sampurasun. Siapa? Bisa bahasa manusia tidak? Siapa ini? Dari golongan apa? Assalamualaikum. Sinkron semua. Bisa bahasa manusia? Kalau nggak bisa saya bantu. Ya, disinkronkan sendiri biar bisa ngobrol. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Dari sinten iki nggih? Siapa ini? Kami bangsa jin. Ya. Dari mana waktu saya panggil ke sini? Tadi di mana? Mohon maaf kalau saya mengganggu. Dari sana. Kami adalah jin yang mengaku dewa. Jin yang mengaku dewa? Ya. Masuk ke dalam alam mimpi manusia yang kau maksud itu. Oh, jadi kamu masuk ke dalam mimpi manusia. Ya. Apa tujuannya? Belum menjawab muslim, belum menjawab salam, berarti belum muslim ya? Kami tidak menentu agamaku. Tidak beragama. Maksudnya? Terserahku setiap kami berada. Oh, iya. Kami selalu mengaku kepercayaan yang sesuai manusia inginkan. Nah, tujuannya Mbah itu masuk ke mimpi manusia dan sampai manusia menuruti mimpi Mbah itu apa maksudnya? Ya. Dia ingin keilmuanku. Keilmuan? Ya, ingin diturunkan suatu keilmuan yang kau miliki. Memang keilmuan apa yang Mbah miliki sampai manusia itu menginginkannya? Masa menginginkan keilmuan dari bangsa jin? Tanyakan ke dirinya. Memang Mbah punya ilmu? Aku banyak keilmuanku, tapi semuanya pun tidak ada yang digratiskan. Tidak ada yang digratiskan? Ya. Berarti harus bayar gitu? Dia percaya bahwa kami itu adalah dewa. Tapi kan beliau seorang muslim.
ada di tanah Jawa. Dewa yang di tanah Jawa. Yang didewakan, yang dia percaya. Kami bisa mengaku-ngaku apa saja. Terus ini Anda menyarankan datang ke makam ya? Tujuannya apa itu? Tujuannya berbeda-beda sesuai dengan keilmuan yang dia inginkan. Iya, semuanya gelap dengan tujuanku. Tapi kan beliau menggunakan ilmu itu untuk menolong orang katanya, mengobati orang juga yang kena menolong orang yang sakit. Semuanya pun hanya untuk menolong. Iya. Tapi di balik itu ada tujuan yang terselip di hatinya. Memang apa tujuan selain ini membantu orang, menolong orang yang sakit? Jika tidak dipakai untuk menolong, untuk membuat kericuhan ataupun kekacauan, mereka tidak akan mulus perjalanannya. Tidak akan, banyak yang menentang dan banyak yang ingin menggagalkannya. Tapi jika dipakai untuk menolong manusia, bahkan dimanapun, banyak yang akan tergugah dan mendukungnya. Terus semakin banyak orang yang mengikutinya gitu. Apa dia tidak tahu kamu bisa menyembuhkan? Bahwa keilmuan itu dari bangsa jin. Jangankan manusia gitu, para kiai ataupun ulama besar pun masih bisa ku sesatkan, ku bawa mereka. Bawa mereka melalui mengikuti sesuai nafsu dunianya, tapi harus ditutupi suatu kebenaran agar banyak mengikutnya dan banyak yang mendukung dan membelanya. Kalau Mbah nih berkata bohong, nanti akan dicubit sama Mbah. Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Mbah bisa mengelabui sosok para ulama, para kiai yang tahu dasar agama Islam. Itu gimana caranya? Apa Mbah masuk ke mimpi pura-pura jadi orang Islam atau bagaimana? Dari jin muslim? Sangat mudah jika kami sudah mengetahui uap nafsu mereka. Kami sudah mengetahui uap itu seperti manusia membuat suatu makanan, mengolah makanan, membuat makanan dan mengolahnya itu mengandung uap dan harumnya
menyebar kepada pasukanku. Terus dengan uap Kami itu? menciumnya, mengendusnya, dan kami berbondong-bondong masuk ke dalam, mengikuti uap itu. Kenapa manusia terlihat membela suatu kebenaran, Iya. membela semua yang perlu pertolongan. Dia mempunyai keilmuan, bisa menyembuhkan manusia-manusia yang lainnya yang sedang diuji, yang sedang mempunyai rasa sakit ataupun rasa kebutuhan dunia. Semuanya itu baik menurut umum dan baik menurut dirinya. Semuanya itu adalah menolong sesama manusia. Tapi kami memanfaatkan hal itu. Kamilah yang mempunyai kekuatan dari itu. Kami yang menyembuhkan. Kami yang memberikan keilmuan itu. Nah, terus apa keuntungannya bagi Anda? Apa yang Anda dapat? Banyak. Mereka mempunyai pengikut banyak. Ya. Berarti semuanya itu hak kami, milik kami semuanya. Nanti akan menjadi pasukanku. menjadi rakyatku. Tapi kan tahu kalau di belakangnya itu sampean panjenengan nih kayak gini menyesatkan. Karena kami mewujud seorang dewa, kami mewujud seorang para aulia. Dalam mimpi gitu maksudnya? Ya, mereka tidak kuat melawan energiku. Mereka itu mimpi hanya ruhnya satu saja yang keluar. Mereka gampang dan mudah kukuasai. Ku bisik-bisik dan ku masuk dalam nafsunya. Aku janjikan keilmuan yang akan didapatkan jika dia mau mengikuti syarat-syarat dan semua petunjuk yang kuarahkan. Tapi petunjuk yang sampean arahkan itu ada juga bacaan Al-Qur'annya, ada juga zikirnya. Ya, itu semuanya karena semuanya senjataku. Mereka lebih yakin dan percaya kepada ayat-ayat Quran. Ya. Dan mereka sangat-sangat mendawamkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Iya, berarti itu benar. Karena di dalam Al-Quran itu banyak makna petunjuk rahasia dari yang membawanya. Kalau kenapa kok apa yang didapat keilmuan itu dari sampean, sedangkan itu semua hanya perantara, hanya alatku saja. Itu semua cangkangnya, dalamnya diriku dan pasukanku. kan ayat Al-Quran setiap ayat itu dijaga oleh para malaikat, bukan Anda. Yang dijaga itu yang membacanya seperti apa. Yang mengucapkannya itu manusia sebagaimana. Jika manusia yang sudah tercium uap nafsunya, yang sudah tercium semua
keinginan tentang hal dunianya semuanya sudah terbaca oleh pasukanku. Oh, Allah Akbar. Itulah pasukanku yang menyusup melalui ayat-ayat itu yang mengandung energi kekuatan dariku. Bisa menyembuhkan manusia yang lainnya yang sedang membutuhkan, yang sedang haus pertolongan. Tapi itu kan ilmu itu beliau itu menggunakan untuk menolong orang. Ya, Kebaikan juga itu berarti. Tapi kenapa masih menjadi pasukannya? kenapa bangsa-bangsa manusia, para wali ataupun para Habib. para kiai Ya. itu terjerumus kepada neraka karena mereka mempercayai dan meyakini kekuatanku yang berasal dari keilmuan yang dia miliki. Karena mereka tujuannya menginginkan keilmuan itu dariku. Mereka membaca amalan-amalan ataupun ayat-ayat Al-Quran itu dengan tujuan menginginkan suatu kekuatan dan keilmuan, ingin menolong sesama makhluk, sesama mereka manusia. Tidak, tujuannya hanya kepada Sang Penciptanya yang menurunkan petunjuk itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran itu. Mereka ada tujuan, ada niat untuk dirinya sendiri. Jadi semuanya kembali kepada dirinya. Kan banyak orang di sana tidak kalau dia memiliki mungkin kelebihan atau orang bilang karomah, ternyata kok dikasih karomah itu lewat sampean. Ya, jika manusia yang bodoh pun bisa tanpa ada tujuan apapun, baik menolong kepada manusia ataupun menginginkan keilmuan itu, mereka hanya mengucapkan karena Tuhannya saja, karena Sang Penciptanya saja tujuannya untuk penghambaan ataupun pengabdian. Itu semuanya akan terjadi suatu kekuatan karomah-karomah dari pasukan Tuhannya, pasukannya Allah yang menciptakannya. Berarti sebenarnya tahu tentang semua ini, tentang Tuhan kami juga. Allahu Akbar. Berarti bisa membedakan manusia yang memiliki niat saat dia zikir karena Allah ataupun niat orang yang zikir karena ilmu. Bisa membedakan dari uap itu. Ya, dari uap yang kucium. Kami bangsa jin, walaupun bangsa jin yang tertua di dalam manusia, itu tetap kami tidak bisa masuk ke dalam. Kami tidak bisa, walaupun kami jin yang tertua sebelum manusia itu diciptakan, tapi kami tidak bisa merogoh hatinya, mendalami semuanya itu rahasia Tuhannya. Kami tidak bisa mengetahui apa isi di dalam hatinya. Tapi kami mencium uap-uap nafsu di dalamnya.
uapnya. Berarti manusia itu memakan uap. Coba dari Bima nih, udah zikir kamu, coba uapnya kebaca apa? Mbah, ini uapnya kebaca apa nih? Karena setiap malam selalu zikirnya selalu terganggu. Anak ini berubah selalu uapnya. Hanya sedikit tergelincir suatu tujuan kepada Tuhannya. Ya sedikit. Kami sering mencium uap untuk tentang hal keilmuan yang dia tuju. Kamu masih nyari ilmu? Hah? Awas, hati-hati ya. Dia sering mengikuti bisikan pasukanku. Dia sering mengikuti apa yang dibisiki oleh pasukanku yang kusebarkan di mana-mana. Berarti uapnya masih nanti dikasih ilmu. Udah sana jagain. Karena menyesuaikan uap yang dikeluarkannya. Warna kelihatan warna berarti Mbak. Apa tercium saja? Yes, dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ya malu dari itu harus diperbaiki lagi. Anak ini belum stabil. Karena anak ini masih bimbang, dibuat ragu ataupun dibisiki pun hangat mudah. Mbak, masih muda maklum Mbak. Ya. Ya itu akan menentang pasukanku. Ini bibit-bibit yang akan memerangi pasukanku. Iya. Karena dia yang akan meluluh rantakan semua rakyatku. Tapi kami pun sangat banyak. Bukan hanya di tempat ini saja. Di seluruh dunia ada. Bahkan di tempat-tempat kumpulnya manusia-manusia yang percaya tentang hal gaib, terutama kami pasang di tempat-tempat yang mereka yakini bahwa pemakaman para wali, pemakaman ataupun petilasan manusia-manusia hebat di tanah ini. Aku sebarluaskan pasukanku untuk menyesatkan mereka. Karena condong manusia ingin menguasai dunia itu, baik dari ekonomi, kekuasaan ataupun keilmuan. Mereka pasti akan mendatangi tempat-tempat itu untuk mencari keilmuan. Sampai mereka sampai menyiksa jasadnya, menyiksa dirinya untuk mendapatkan itu semua. Ya, mereka cukup tidak tahu saja, biar kita nggak tersesat. Di tempat-tempat yang dituakan, yang dikeramatkan, yang bekas orang-orang hebat, para wali, para pejuang, itu semua bangsaku yang menguasai. Yang akan menyesatkan manusia ke situ. Walaupun itu tugasnya sampean, tapi kan tidak boleh memaksa. Diizinkan, tapi tidak boleh memaksa kepada manusia. Ya, termasuk ini. Apa itu? Ini yang kuarahkan melalui mimpi. Ya. Mimpi itu adalah syarat kami
untuk masuk mengambil ruh dan sukmanya. Mereka akan kukuasai, akan kukendalikan. Mereka akan secara otomatis mengikuti nafsunya. Walaupun berbalut dengan agama, itu berarti tersesat karena arahannya panjenengan. Ya, jangankan keilmuan langsung kuberikan, bahkan ayat-ayat yang akan kukelabuhkan melalui ayat-ayat dari Al-Quran yang mengandung karomah ataupun kesaktian. Ya. Itu dari mana? Dari pasukanku. Tapi tidak semua kan? Ya, hanya tergantung orang-orang niatnya saja. Mereka mempercayai hal itu karena kami mewujud seorang yang dia yakini. Ya, itu tipu daya kamu berarti kan, menipu manusia. Kami mewujud yang berjubah putih, berwujud kami menyerupai para malaikat, menyerupai para guru-gurunya yang sudah tidak ada, leluhurnya, ataupun kami bahkan menyerupai para wali, para ulama besar yang sudah tidak ada di dunia ini. Sampai sejauh itu ya. Pantesan banyak yang tersesat gara-gara mimpi. Sekarang lihat mereka. Mereka mengikuti apa yang aku suruh. Ya. Apa yang ku sampaikan, mereka manut. Karena mereka ingin dikenal, ingin diketahui oleh seluruh dunia bahwa dialah yang terkuat, dialah yang tersakti. Padahal di setiap tempat yang kutunjukkan, itu semua pasukanku yang akan masuk ke dalam otak pikiran, ke dalam jasadnya, bahkan akan kuasai semua ruh dan sukmanya. Kamu ingat apa itu? Pernah ada yang lebih dari itu, yang kutawan ruh sukmanya dan kunikmati semua pasukan. Berarti kamu sama saya pernah bertemu nih, pernah ngobrol. Aduh, siapa ya? Itu yang mempunyai rumah mistis, yang rumah di tengah-tengah kota. Kamu sudah mengetahui, waktu itu kamu ingin menolongnya, tapi dia menolaknya. Iya. Manusia bodoh. Iya. Tamu pasien. Ya. Itu ada hubungannya dulu ya sama kamu ya? Itu sudah terkenal di mana-mana, spiritual terkuat. Iya. Itu namanya manusia bodoh, makanya terkenal Joko bodoh. Joko bodoh. Karena sekarang ya walau-walam. Udahlah, kamu ketawanya di sana lagi. Semuanya dapat keilmuan dari mana kalau bukan dari kekuatan bangsa. Tapi sempat beliau itu bertobat. Maka dari itu, karena dia ingin lepas semuanya, kami tidak ada yang gratis. Iya, dia sempat sakit. Aku grogoti semua pasukanku yang menikmati. Belum sempat kita ke sana karena ditolak. Berarti kita sama-sama berjuang ini ya? Biarkan, itu adalah hakku. Jangan ikut campur tentang orang yang perjalanan ini. Ya, kami hanya menyesuaikan takdir Allah saja lah. Dia saya tidak bisa jadi milikku, kamu mengetahuinya. Ya. Itu semua sudah jatahku. Ya. Akan ku buat sakti dia.
setiap tempat yang dia singgahi, itu semua akan kubekali dengan keilmuan-keilmuan. Kan hidayah mutlak Allah. Siapa tahu ada video ini ditonton oleh beliau mendapatkan hidayah, kan nggak tahu. Saya tidak memaksa. Kan sama-sama berjuang. Kamu menyesatkan, kami berusaha memberikan sebuah yang gambaran. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur tentang diriku dan pasukan. Itu semua sudah menjadi jatah untukku. Ya semuanya Allah yang menghendaki. Kamu keluar dari jasad ini. Sudah kau tidak kuat di jasad ini. Ya. Panas. Katanya terbuat tidak. Subhanallah, wallahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Deg-degan atau ini ya ada halus sekali ya tipu daya jin ya. Dia menjalankan sebuah amalia dan amalan itu, bacaan itu dari ayat suci Al-Qur'an, tapi ternyata disusupik oleh bangsa jin. Nah ini kan halus ya, kita membaca ayat suci Al-Qur'an bertujuan yang mungkin dengan membaca ini memiliki sebuah apalah intinya agar bermanfaat ya, tapi ternyata disusupi oleh bangsa jin. Dan banyak orang yang tidak mengetahui ini, tokoh spiritual banyak yang seperti itu, tersesat akhirnya menyesatkan banyak orang. Nah ini kan kita harus lebih hati-hati lagi, intinya bukan menyalahkan ya, tapi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi dalam menyikapi sebuah mimpi. Terutama jin bisa merubah sosok di dalam mimpi, wali, seorang nabi, jadi masuk ke dalam mimpi manusia, mengarahkan hal-hal yang seperti ini, baca ini, kamu datang ke makam ini, kamu baca ini, walaupun bacanya dalam ayat Al-Quran, tapi karena dikasih tahu oleh mimpi, dan mimpi itu ternyata adalah jin fasik, berarti dia berjalan melakukan perintah dari atas jin fasik. Dia tidak, yang jin fasik mengaku sebagai para wali, para nabi. Nah, ini bahaya, ini harus. Dan bukan satu orang aja, Pak. Iya, bukan satu orang, dua orang ya, banyak ya. Jadi ini menjadi sebuah perhatian khususnya bagi umat muslim. Jadi semuanya kembali ke niat terutama, jangan mengharapkan apapun selain karena Allah Ta'ala dalam entah itu bacaan, entah itu zikir, entah itu amalan, biar tidak tersusupi oleh bangsa jin fasik. Dan paling penting tentang ilmu itu harus sanad keilmuan itu yang harus diperhatikan. Banyak yang mampu ini sanadnya ini tetapi ternyata sanadnya terputus. Nah, ini terutama. Tapi kalau sanad keilmuan itu tersambung sampai ke malaikat, sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah, ini masih murni. Nah, ini insya Allah akan menjadi filter dari tipu daya iblis yang sehalus ini. Ini yang paling penting. Sanad dalam hal ilmu, sanad dalam hal zikir itu sangat penting. Mungkin ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya agar bisa lebih berhati-hati lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan bukan maksud kami menyalahkan atau membenarkan suatu golongan. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran dari sudut pandang gaib terkait sebuah perjalanan tokoh spiritual yang sekarang dijalankan oleh salah satu sosok yang ada di daerah Jawa ya. Ya mohon maaf sebelumnya kalau video ini menyinggung beberapa pihak, tapi bukan maksud kami. Kami hanya memberikan sudut pandang gaib terkait apa yang beliau lakukan. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.